Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Bu Suharni, saya dari SMK Penerbangan Lanut Adi Sucipto. Kali ini kita akan belajar bersama dengan simulasi dan komunikasi digital. Itu kalau kurikulumnya 2013. Namun di kurikulum Merdeka tahun ini nama pelajaran kita itu berganti informatika. Oke, bagaimana kabar kalian? Lancar, oke, dalam belajar? Baik, oke. Sekarang kita akan belajar bersama yaitu mengenai vitamin D. Vitamin D. Nah, apakah itu vitamin D? Tapi kalian sebelum belajar harus mengetahui indikator pencapaian kompetensi. Nah, indikator pencapaian kompetensinya apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, nanti kalian akan mendeskripsikan pengetahuan vitamin D itu sendiri. Setelah tahu, baru nanti menerapkan. Setelah diterapkan, kalian akan menggambarkan dan tujuan akhir harus bisa membuat. Itu indikatornya. Baik, sekarang kita mulai. Yang pertama, bahwa kalian semua harus mengetahui pengertian vitamin D itu apa. Vitamin D adalah suatu skema atau ringkasan dari hasil belajar kalian. Dari hasil belajar kalian itu berarti bisa dipetakan dari semua mata pelajaran. Jadi vitamin D itu dikenal dengan juga peta konsep. Nah, atau disebut juga dengan mind mapping. Oke, kalau sudah tahu berarti kalian akan bisa merasakan dalam membuat vitamin D. Nanti kalau sudah bisa membuat, menerapkan, tahu fungsinya, manfaatnya. Manfaatnya apa? Yang pertama, kalian nanti akan hemat waktu, terutama dalam hal belajar, karena kalian punya peta konsep di dalam belajar, sudah terstruktur ya, materinya sudah struktur. Kemudian juga memperkuat ingatan, jadi lebih mudah mengingat vitamin D daripada membuat atau mengingat kalimat yang panjang. Kemudian yang berikutnya adalah semua mata pelajaran itu bisa dibuat vitamin D ya. Jadi kalian nanti akan mempertajam ingatan. Dan yang terakhir tentunya kalian akan lebih mudah menyusun atau mengembangkan ide-ide yang sudah kalian pelajari. Nah, itu. Kemudian gambaran ya. Caranya membuat vitamin D itu bagaimana? Yang pertama, tentunya kalian nanti harus memikirkan pokok atau KD-nya atau pikiran utama atau tema utama. Tema utama itu taruh di tengah. Nah, taruh di tengah. Setelah taruh di tengah tema utamanya, nanti kalian akan membuat subtema ya, subtema atau yang di luar tema, yaitu bisa nanti contoh nanti ibu gambarkan contoh vitamin D itu bagaimana. Nah, kemudian setelah kalian membuat peta utamanya, tema utamanya, subtema, kemudian subtema tersebut itu harus digambarkan dengan kalimat yang singkat ya, singkat jelas. Jadi kalian nanti dalam mengingat harus prinsipnya adalah keywordnya, kuncinya. Ya, setelah menambahkan, bisa juga ada gambar supaya kalian bisa mengembangkan ide kreatif untuk membuat vitamin D-nya. Kemudian kalian nanti akan ada poin-poin di sub itu dengan kata-kata yang sederhana, yang singkat dan jelas. Oke. Berikut contoh vitamin D. Nah, contoh kita akan belajar pesawat udara. Nah, bagian-bagian pesawat udara itu apa saja? Yang pertama, kalian nanti bagian pokok pesawat udara. Nanti di sana ada landing gear, kemudian ada sayapnya. Nanti masing-masing sub itu bisa juga diterapkan fungsinya. Kalian bisa mengembangkan ide. Selain bagian-bagian pesawat udara, apalagi
bisa adalah nanti gaya-gaya yang bekerja di pesawat udara. Ada berapa gaya? Nah, itu ada gaya thrust, ada drag, dan lain-lain. Itu nanti bisa dikembangkan masing-masing gaya tersebut. Itulah salah satu contoh di peta Mindai untuk mempelajari pesawat udara. Peta Mindai mengenai sistem komputasi. Nah, sistem komputasi ini sangat luas sekali. Jadi kalian bisa belajar sistem komputasi itu ada perangkat lunaknya, ya, ada softwarenya. Software itu apa, meliputi apa? Buat lagi. Ada yang hardwarenya, itu juga hardwarenya. Hardware itu bisa input, bisa output. Ada proses juga, nanti bisa dikembangkan. Ini sangat-sangat memudahkan kalian untuk belajar. Untuk belajar mengembangkan ide daripada kalian menghafal satu halaman itu tulisan. Tapi satu halaman tulisan-tulisan itu diringkas menjadi seperempat halaman. Sekarang setelah kalian tahu contohnya, aplikasi yang digunakan apa? Sebenarnya dalam membuat peta Mindai itu bisa manual, Anda tulis sendiri, atau bisa ada aplikasi di internet yang gratis, ya. Mind mapping salah satunya ini. Nanti ada beberapa ini ya. Ini adalah aplikasi internet mengenai pembuatan peta Mindai. Ada Canva juga bisa. Ada Mind Map atau Mind Master, ada Kitman. Itu banyak sekali, nanti bisa dicoba. Mana yang kalian familiar. Kalau sekarang sudah di pelajaran informatika juga ada Canva. Sangat-sangat membantu untuk kalian bisa berkreasi, berinovasi banyak. Oke? Setelah kalian tahu, nah tentunya di video-video membuat peta Mindai itu juga banyak sekali. Silahkan kalian browsing untuk menambah wawasan, untuk kalian belajar peta Mindai akan lebih banyak lagi. Yang terakhir dari Ibu, supaya kalian bisa melihat kompetensi saya sudah bisa atau belum. Nah, tadi sebagai evaluasi, tolong kalian nanti buat mind mapping. Contoh misalnya dengan topik, kenapa toh pesawat kok bisa terbang? Itu bagaimana? Kalian bisa memanfaatkan software-software yang ada. Bisa seperti tadi software-software itu. Silahkan diaplikasikan dan semoga kalian akan lebih inovatif, lebih semangat lagi di dalam belajar. Semoga hal ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat belajar, semoga sukses untuk kalian. Semangat, SMK bisa.